Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala manittaba'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah wa yusabbit aqdamakum. Maka dari beberapa ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu berjuang membela keyakinannya, membela Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di zaman keemasan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat senantiasa mereka memperkuat keimanan mereka dengan bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu mereka merealisasikan keilmuannya, mereka merealisasikan keimanannya dengan berdakwah, membantu mengokohkan dakwah Islam, membantu mengokohkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat, yaitu sebagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada para sahabat dan sebagian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yaitu menggunakan harta kita, menggunakan jiwa raga kita untuk berdakwah, untuk mengenalkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada tauhid, mengenalkan kaum muslimin kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena subhanallah, di balik keutamaan menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, tidak lain adalah untuk menjadikan nikmat-nikmat itu adalah nikmat yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Karena kita senantiasa memohon pada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah di awal kehidupan kita, di pertengahan kehidupan kita, dan di akhir kehidupan kita. Oleh karena itu, melihat keutamaan-keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat mendominasi perjuangan itu dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka. Salah satu keutamaan berinfak untuk menguatkan Islam, menguatkan dakwah, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membeli apa yang diupayakan dari menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat, yaitu nikmat surga yang telah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya surga itu adalah nikmat yang tiada tara, sesungguhnya surga itu adalah puncak kenikmatan seseorang nanti ketika orang itu menghadap janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat kedua, di antara nikmat seseorang itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan apa yang telah disisihkan dari rizkinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila." Permisalan seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya seseorang itu menanam satu biji, terus kemudian tumbuh menjadi beberapa tandan.
Dan ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Sesungguhnya ketika kita bersedekah untuk membela agama Allah, pada hakikatnya itu adalah bukan sesuatu yang akan dapat mengurangi harta kita. Akan tetapi itu akan senantiasa menambah harta kita, akan senantiasa menjadikan harta itu menjadi keberkahan untuk diri dan keluarga kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya harta yang diinfakkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, harta yang digunakan untuk mengenalkan manusia kepada tauhid, mengenalkan dakwah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak lepas dari perjuangan dengan harta dan jiwanya. Karena harta itu yang diinfakkan tidak akan berkurang. Ma naqasat min malin, ma naqasat shadaqatin min malin. Sesungguhnya harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Dan juga keutamaan berinfak di jalan Allah, keutamaan membelanjakan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya di setiap pagi hari dan ia akan mendoakan kepada Allah. Di antara doanya adalah Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah ganti kepada hamba-Mu ini yang berinfak di jalan-Mu dengan ganti yang lebih baik. Adapun di pagi hari juga malaikat akan mendoakan kepada siapa yang mereka itu menahan hartanya agar diberikan kebinasaan dengan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Pada hakikatnya itu adalah sebuah ujian. Bahkan itu adalah salah satu istijrat yang diberikan kepadanya. Begitu juga ketika kita melihat seseorang berinfak di jalan Allah dengan seberapapun nilainya, maka dianjurkan kepada kita untuk mendoakannya. Barakallahu laka fi ahlika wa fi malika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk keluarganya dan untuk hartanya. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita luruskan niat kita bukan hanya untuk urusan dunia, akan tetapi kita niatkan untuk kebaikan kita dan keluarga kita di akhirat. Karena sesungguhnya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Celakalah seseorang yang mereka beramal kebaikan, akan tetapi dari amal kebaikan itu diniatkan hanya untuk dunia semata. Maka seseorang ketika memiliki niatan-niatan seperti itu, maka Allah akan sempurnakan tanpa dikurangi sedikit pun. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan nikmat-nikmat di antara nikmat-nikmat yang hakiki, yaitu nikmat di akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keringanan, agar kita dikuatkan keimanan kita kepada Allah untuk bisa menyisihkan apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dari rezeki yang telah kita nikmati. Dan jangan sampai kita itu terus dibisiki oleh setan, karena setan itu akan senantiasa memberikan bayangan-bayangan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya setan itu akan senantiasa memberikan bayangan-bayangan, akan membisikkan tentang kerugian-kerugian yang akan dilakukan ketika seseorang berinfak. Tentunya mudah-mudahan kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan dan ketakwaan kita senantiasa terbangun, agar apa yang Allah seru di dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan channel ini senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.